Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan hentakan batin yang datang begitu tiba-tiba? Seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang selama ini diam, lalu mendadak meminta untuk didengar. Sebuah panggilan halus yang membuatmu berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku simpan di dalam hatiku selama ini? Pertanyaan itu mungkin terasa menusuk, tetapi justru dari sanalah awal penyembuhan dimulai. Aku tidak berjanji memberikan jawaban instan, apalagi keajaiban yang berlebihan. Namun aku ingin mengantarmu pada sebuah perjalanan lembut. Perjalanan yang mungkin selama ini engkau cari tanpa tahu namanya. Perjalanan untuk menyentuh kembali sisi terdalam dirimu yang sudah terlalu lama sunyi. Sekarang, tarik napas perlahan, tenangkan hatimu. Biarkan kata-kata ini masuk dengan lembut, seperti angin subuh yang menyapa tanpa suara. Kita mulai perjalanan ini bersama dengan hati yang siap mendengar dirinya sendiri. Bab 1. Luka batin sebagai pintu masuk menuju kedalaman diri. Setiap manusia membawa luka yang tidak terlihat, sebuah ruang sunyi yang hanya terdengar oleh hati yang jujur. Luka itu bukan sekadar kenangan pahit, tetapi gema dari masa lalu yang tertinggal di sudut jiwa, menunggu saat untuk dihadapi. Dalam pandangan para sufi, luka batin bukan musuh yang harus diusir, melainkan guru yang sedang mengetuk pintu kesadaran. Ia hadir bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengajakmu menyelami lapisan terdalam dari dirimu, tempat rahasia hidup disimpan oleh Tuhan dengan amat halus. Ketika engkau merasakan perih di dalam diri, sebenarnya engkau sedang dipanggil menuju perjalanan yang lebih besar daripada sekadar sembuh. Engkau sedang diajak untuk mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Banyak orang berusaha mengubur lukanya dengan kesibukan, ambisi, atau pencitraan diri. Namun semakin jauh seseorang berlari, semakin keras luka itu mengejarnya. Luka batin bekerja seperti bayangan, tidak peduli secepat apa engkau bergerak, ia tetap berjalan di belakangmu. Para sufi memahami bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk berhenti dan menatap ke dalam. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa luka yang selama ini engkau benci, ternyata adalah bagian dari perjalanan spiritualmu, bagian yang mengarahkanmu kepada kesadaran tentang betapa rapuhnya dirimu, dan betapa lembutnya Allah menjaga setiap rapuh itu. Karena itu, mereka berkata bahwa luka batin adalah pintu menuju kerendahan hati. Tanpa luka, manusia mudah menyombongkan diri, merasa kuat karena dunia memberinya kenyamanan semu. Tetapi ketika hati terluka, semua topeng runtuh. Ego kehilangan pijakan dan jiwa tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Di titik inilah cahaya Tuhan paling mudah masuk. Bukan karena manusia menjadi suci, melainkan karena ia menjadi jujur terhadap kelemahannya. Kejujuran inilah yang membuka ruang bagi rahmat. Luka yang dihadapi dengan kejujuran berubah menjadi jembatan menuju pemahaman bahwa setiap kesakitan mengandung kebijaksanaan ilahi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika luka terasa begitu dalam hingga engkau takut tenggelam di dalamnya. Engkau takut jika membukanya, engkau tidak akan mampu menutupnya kembali. Tetapi para sufi menenangkan dengan lembut. Luka tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajarimu tentang ketabahan, tentang kepekaan, tentang cinta yang tidak bergantung pada manusia. Luka justru menyingkapkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menahan sakit, tetapi kemampuan untuk tetap lembut meskipun pernah disakiti. Hati yang tetap lembut setelah dilukai adalah hati yang telah disentuh oleh rahasia Tuhan. Pada akhirnya, luka batin mengajarkan satu pelajaran paling penting dalam jalan makrifat. Engkau tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan sampai engkau berani mengenal dirimu yang terluka. Karena di sanalah engkau menemukan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam nikmat dan kegembiraan, tetapi juga dalam tangis yang tidak bersuara, dalam sesak yang tak bisa dijelaskan, dan dalam kepasrahan yang lahir setelah kelelahan panjang. Luka batin bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan pulang kepadanya. Dan ketika engkau mengizinkan cahaya ilahi menyentuh luka itu,
engkau akan menyadari bahwa apa yang dulu menyakitimu kini menjadi jendela bagi ketenangan yang selama ini engkau cari. Bab 2. Mengapa luka batin menjadi penentu arah ruhani? Banyak orang berjalan di dunia dengan keyakinan bahwa perjalanan ruhani hanya ditentukan oleh ibadah, ilmu, dan amal. Namun para sufi mengungkapkan rahasia yang lebih halus. Arah perjalanan seseorang justru banyak ditentukan oleh lukanya. Luka batin adalah bahasa yang digunakan Tuhan untuk memanggil hambanya mendekat. Ketika seseorang dilukai, ia mulai mempertanyakan makna hidup, tujuan keberadaannya, dan kemana ia harus pulang ketika dunia tidak lagi memberi sandaran. Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong seseorang masuk ke wilayah yang tidak lagi dangkal. Wilayah yang memaksanya melihat kehidupan bukan hanya sebagai deretan kejadian, tetapi sebagai perjalanan yang dirancang oleh hikmah ilahi. Dengan cara ini, luka batin menjadi kompas tersembunyi yang memandu jiwa kepada kedalaman yang selama ini ia hindari. Para sufi berkata bahwa luka adalah cermin rahasia. Ia memperlihatkan bagian dalam diri yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ego. Bila seseorang merasa tidak layak dicintai, itu bukan sekadar trauma masa lalu, tetapi pintu untuk memahami betapa ia haus akan kasih sayang Tuhan. Bila seseorang takut kehilangan, itu bukan sekadar kekhawatiran hidup, tetapi undangan untuk menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar miliknya. Luka menunjukkan di mana hatimu masih terikat pada dunia, dan disitulah perjalanan ruhani dimulai. Sebab perjalanan menuju Allah adalah perjalanan melepaskan, dan luka adalah pengingat paling kuat bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi selalu rapuh. Namun manusia sering salah memahami luka. Ia menganggap luka sebagai bukti bahwa ia tidak dicintai atau tidak dijaga. Padahal dalam banyak tradisi sufi, luka justru dianggap sebagai tanda perhatian Tuhan. Allah membiarkan sesuatu retak agar cahayanya bisa masuk. Allah membiarkan sesuatu pecah agar manusia berhenti menyandarkan kebahagiaannya pada sesuatu yang tidak kekal. Luka tidak pernah datang untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengalihkan perhatianmu dari dunia yang menipu kepada cahayanya yang abadi. Ketika engkau merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan, sesungguhnya engkau sedang berada sangat dekat dengan perubahan ruhani yang besar. Sufi juga mengajarkan bahwa luka adalah tempat bertemunya manusia dengan kejujuran. Di luar luka, seseorang mudah menipu dirinya sendiri. Ia merasa kuat, merasa mampu, merasa cukup. Tetapi saat luka membuka ruang-ruang rapuh, ia terpaksa melihat dirinya tanpa topeng. Dan justru di sanalah ruang transformasi terbesar terjadi. Hati yang runtuh lebih mudah dipahat menjadi lembut. Jiwa yang ditundukkan oleh rasa sakit lebih mudah diarahkan kepada Tuhan. Ada kerendahan hati yang lahir hanya dari pengalaman luka, dan kerendahan hati inilah yang menjadi syarat tumbuhnya makrifat. Pada akhirnya, luka batin tidak hanya menentukan arah perjalanan ruhani, tetapi juga menentukan kualitas hubungan seseorang dengan Allah. Orang yang pernah terluka dengan kesadaran biasanya menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih mampu merasakan kehadirannya dalam hal-hal kecil. Ia melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, karena ia tahu rasanya kehilangan cahaya. Ia mencintai dengan lebih tulus, karena ia tahu rasanya tidak dicintai. Ia berdoa dengan lebih dalam, karena ia tahu rasanya kering tanpa pertolongannya. Luka batin, bila diterima dengan kesadaran dan ketenangan, bukanlah penghalang menuju Tuhan, melainkan jalan terpendek menuju kedekatan yang tak tergoyahkan. Bab 3. Penyembuhan Sufi, keheningan yang menyentuh hingga dasar jiwa. Dalam tradisi Sufi, penyembuhan tidak selalu hadir melalui kata-kata atau nasihat panjang. Ada ilmu halus yang diwariskan dari hati ke hati, sebuah cara yang bekerja bukan melalui pikiran, tetapi melalui kehadiran. Para Sufi memahami bahwa luka batin bukanlah kerusakan yang harus diperbaiki, melainkan simpul energi yang perlu dilunakkan melalui ketenangan. Karena itu, mereka mengajarkan bahwa penyembuhan sejati dimulai bukan dari apa yang engkau lakukan, tetapi dari bagaimana engkau hadir dengan dirimu sendiri. Ketika seseorang berani duduk dalam hening dan mengizinkan dirinya merasakan tanpa penolakan,
Disitulah titik paling awal dari penyembuhan. Hening yang mendalam adalah obat bagi jiwa, karena di sana tidak ada yang mengejarmu, tidak ada yang menilaimu, dan tidak ada yang memaksamu menjadi kuat. Para sufi sering membuat muridnya duduk dalam sunyi tanpa instruksi apapun. Mereka tahu bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan alami untuk memulihkan diri ketika diberi ruang untuk bernapas. Kehadiran seorang guru sufi bukan untuk mengisi muridnya dengan ajaran baru, tetapi untuk menyediakan atmosfer batin yang tenang, tempat luka-luka lama perlahan mencair. Cahaya ilahi bekerja paling kuat ketika hati berada dalam keadaan pasrah. Dalam pasrah itu, luka yang selama ini membeku mulai luluh, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia merasa aman untuk keluar ke permukaan. Banyak murid menangis tanpa alasan, dan para sufi berkata, air mata yang turun dalam keheningan adalah zikir tanpa suara. Rahasia dari metode penyembuhan ini terletak pada pemahaman mendalam para sufi tentang sifat hati. Hati tidak bisa dipaksa menjadi sembuh. Ia menutup diri ketika dipaksa, tetapi ia membuka diri ketika didekati dengan lembut. Maka mereka menghadirkan kelembutan dalam cara berbicara, cara menatap, bahkan dalam cara mereka bernapas. Energi kelembutan itu bukan kelemahan, justru disitulah kekuatan sejati berada. Hati yang terluka hanya dapat disentuh oleh kelembutan yang tulus. Bila engkau pernah merasakan seseorang yang hatinya tenang, engkau pasti merasakan perubahan dalam dirimu, meski tanpa kata. Tenang menular sebagaimana gelisah menular. Karena itu, para sufi lebih mengutamakan keadaan hati daripada retorika panjang. Namun penyembuhan sufi tidak berarti melupakan luka. Mereka mengajarkan bahwa luka harus dihormati, bukan ditekan. Luka adalah tamu yang datang membawa pesan, dan menolak pesan itu hanya memperpanjang derita. Dalam keheningan, engkau belajar mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan luka itu. Mungkin ia sedang membawamu pada kesadaran bahwa engkau terlalu keras kepada dirimu. Mungkin ia mengingatkan bahwa engkau perlu melepaskan sesuatu yang sudah tidak sejalan dengan jiwamu. Atau mungkin ia sedang menunjukkan bahwa engkau selama ini hidup dengan topeng ketegaran yang melelahkan. Dengan mendengarkan, engkau membiarkan luka berubah menjadi pengetahuan batin. Pada akhirnya, penyembuhan sufi bukanlah proses memperbaiki masa lalu, tetapi proses membangun hubungan baru dengan dirimu sendiri. Bukan tentang menghapus luka, tetapi memahami maknanya. Bukan tentang menjadi kuat, tetapi menjadi jernih. Ketika engkau mampu hadir dengan dirimu tanpa penolakan, ketika engkau mampu duduk dalam sunyi tanpa melarikan diri, maka engkau telah memasuki ruang di mana Allah menyentuh hatimu secara langsung. Di sanalah penyembuhan sejati terjadi. Tanpa suara, tanpa paksaan, tetapi dengan kehadiran yang mengalir, seperti cahaya yang menenangkan seluruh semesta kecil di dalam dirimu. Jika engkau bertanya di mana obat paling mujarab bagi luka batin, para sufi menjawab, ia ada dalam keheningan yang engkau hindari dan dalam kehadiran yang engkau lupakan. Bab 4. Berdamai dengan kegelapan diri tanpa takut. Salah satu pelajaran paling mendalam dalam jalan sufi adalah keberanian untuk memasuki kegelapan diri tanpa gentar. Setiap manusia memiliki ruang-ruang batin yang tidak ia sukai, luka yang ia sembunyikan, serta kelemahan yang ia takut orang lain ketahui. Namun para sufi mengajarkan bahwa kegelapan bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan menuju cahaya. Tidak ada jiwa yang dapat menjadi jernih tanpa terlebih dahulu mengenali sisi-sisi yang membuatnya keruh. Kegelapan adalah tempat di mana ego dan ketakutan bertemu. Dan ketika engkau berani menatapnya, engkau sebenarnya sedang menatap cermin kejujuran paling murni. Tanpa kejujuran ini, seseorang akan terjebak dalam ilusi, merasa sudah dekat kepada Tuhan, padahal sebenarnya ia masih jauh dari dirinya sendiri. Kegelapan batin seringkali membuat manusia merasa tidak layak. Ia mengira bahwa kekurangan pribadinya menjadikannya buruk di mata Tuhan. Tetapi para sufi memberi kabar yang amat menenangkan. Tuhan tidak pernah menilai hambanya dari ketidaksempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menyadarinya. Keberanian untuk melihat kegelapan diri adalah tanda awal dari pembersihan. Seperti malam yang memeluk bumi sebelum fajar datang, kegelapan batin memeluk jiwa agar ia siap menerima cahaya.
Banyak orang ingin mendapatkan ketenangan tanpa pernah berani menghadapi sisi dalam dirinya yang penuh kekacauan. Mereka ingin damai tanpa ingin jujur. Padahal kejujuran kepada diri sendiri adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya kedekatan dengan Tuhan. Dalam perjalanan sufi, kegelapan bukan tanda jauh dari cahaya ilahi, tetapi justru tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan. Ketika engkau mulai melihat betapa gelapnya ruang batinmu, itu berarti cahaya mulai memasuki dirimu. Hanya cahaya yang mampu mengungkap kegelapan. Maka jangan takut ketika engkau mulai menyadari betapa banyak luka yang belum sembuh atau betapa besar kekosongan yang selama ini engkau tutupi. Itu bukan kegagalan spiritual, itu awal dari kelahiran kesadaran baru. Para sufi berkata, jiwa yang paling bersinar adalah jiwa yang pernah melihat dirinya paling gelap. Karena dari gelap itulah kerendahan hati tumbuh, dan kerendahan hati adalah tanah tempat rahmat menanamkan benih ketenangan. Untuk berdamai dengan kegelapan diri, seseorang tidak perlu memeranginya. Yang diperlukan adalah penerimaan. Ketika engkau merangkul seluruh bagian dirimu, baik yang indah maupun yang rapuh, engkau menciptakan ruang luas dalam batinmu. Ruang ini membuatmu tidak lagi terjebak pada penolakan atau kebencian terhadap diri sendiri. Engkau mulai memahami bahwa setiap sisi dirimu adalah hasil perjalanan panjang yang membentukmu hingga saat ini. Engkau bukan keburukanmu, bukan lukamu, bukan masa lalumu. Engkau adalah jiwa yang sedang bertumbuh dan setiap pertumbuhan memerlukan fase gelap yang tidak bisa dihindari. Dengan menerima kegelapan ini, engkau memberikan kesempatan bagi cahaya untuk bekerja lebih lembut, lebih dalam, dan lebih menyembuhkan. Pada akhirnya, berdamai dengan kegelapan diri berarti berdamai dengan kehendak Tuhan. Engkau mulai menyadari bahwa setiap kelemahan memiliki hikmah, setiap luka memiliki pesan, dan setiap kekacauan memiliki peran dalam membentuk kesadaranmu. Ketika engkau tidak lagi takut pada bagian-bagian dirimu yang gelap, engkau akan menemukan kedalaman yang selama ini tersembunyi. Engkau akan memahami bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam sujud yang khusyuk atau dalam doa yang panjang, tetapi juga dalam kerapuhanmu, dalam tangismu, dan dalam kesunyian yang engkau rasakan saat engkau berusaha bangkit. Dari sanalah cahaya makrifat muncul, bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian menatap kegelapan dengan hati yang pasrah. Jika engkau mampu berdiri di hadapan dirimu sendiri tanpa takut, maka tidak ada lagi kegelapan yang dapat menghalangi perjalananmu menujunya. Bab 5. Menerima kehancuran sebagai awal kelahiran baru. Dalam jalan sufi, kehancuran bukanlah tanda berakhirnya segalanya, tetapi tanda bahwa sesuatu yang lama sedang memberi tempat bagi sesuatu yang lebih tinggi. Setiap jiwa yang berjalan menuju Tuhan pasti melewati fase ketika hidup terasa runtuh dari segala arah. Apa yang dulu membuatmu kuat tiba-tiba kehilangan makna. Apa yang dahulu engkau pegang erat tiba-tiba terlepas. Dan apa yang dulu engkau banggakan berubah menjadi debu yang terbang oleh angin kehendaknya. Para sufi berkata bahwa kehancuran adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sangat halus. Ia meruntuhkan segala yang membuatmu jauh darinya. Karena itu, mereka memandang kejatuhan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai undangan untuk lahir kembali dengan kesadaran yang lebih jernih dan hati yang lebih luas. Banyak orang bertanya, mengapa Tuhan membiarkan dirinya hancur, padahal ia tidak merasa melakukan kesalahan besar. Para sufi menjawab dengan penuh kelembutan, kehancuran bukan karena engkau buruk, melainkan karena hatimu siap untuk dibersihkan dari apa yang sudah tidak lagi selaras. Sama seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, hati pun perlu diruntuhkan dari bangunan-bangunan ego agar ia siap menerima cahaya. Jika engkau tidak pernah jatuh, engkau tidak akan pernah tahu rasanya ditopang oleh kekuatan yang bukan berasal dari dirimu. Jika engkau tidak pernah kehilangan, engkau tidak akan pernah mengenal makna kepasrahan. Kehancuran adalah cara Tuhan membuatmu kembali kepadanya tanpa topeng, tanpa sandaran palsu. Namun kehancuran seringkali menakutkan karena ia membuat hidup kehilangan bentuk yang familiar. Engkau merasa tersesat, tidak tahu arah, dan tidak mengerti mengapa semuanya harus terjadi bersamaan. Tetapi para sufi berkata bahwa kebingungan adalah tanda
bahwa engkau sedang dipindahkan dari satu tingkat kesadaran ke tingkat lainnya. Tidak ada jiwa yang meningkat tanpa diguncang terlebih dahulu. Tidak ada hati yang ditinggikan tanpa terlebih dahulu direndahkan. Ketika hidup terasa tidak stabil, itu artinya fondasi lamamu sedang dibersihkan agar engkau bisa berdiri di atas fondasi yang baru. Fondasi yang berasal dari kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Menerima kehancuran membutuhkan keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa maksud ilahi. Ketika engkau berhenti melawan dan mulai menerima, engkau akan merasakan bahwa rasa sakitnya perlahan berubah menjadi kelegaan. Engkau mulai menyadari bahwa apapun yang hilang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak lagi diperlukan dalam perjalananmu. Engkau mulai merasakan bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh di balik kekosongan itu. Proses ini mengubah cara seseorang melihat hidup. Ia tidak lagi memaknai kehilangan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses penyucian. Dalam menerima kehancuran, engkau menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh hal-hal duniawi. Pada akhirnya, kehancuran adalah awal dari kelahiran baru. Setelah badai merobohkan segala yang rapuh, hanya yang kokoh yang tertinggal. Setelah air mata membersihkan batin, hati menjadi lebih lembut dan mudah disentuh oleh cahaya. Para sufi percaya bahwa seseorang yang pernah hancur namun tetap memilih untuk kembali kepada Tuhan, ia akan mendapatkan keteguhan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak pernah jatuh. Dari kehancuran, lahirlah kerendahan hati. Dari kerendahan hati, lahirlah kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan, lahirlah kedekatan yang paling murni dengan Tuhan. Maka ketika engkau merasa hidupmu runtuh, ingatlah, mungkin itu bukan akhir perjalananmu, melainkan permulaan yang selama ini doamu minta tanpa engkau sadari. Bab 6. Membersihkan hati dari beban yang tidak terlihat. Perjalanan menuju ketenangan batin tidak dimulai dari apa yang tampak di luar, tetapi dari apa yang engkau simpan di dalam. Hati manusia seperti bejana yang menyimpan berbagai pengalaman, kenangan, dan emosi, dan tidak semuanya ringan. Ada beban-beban halus yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan jelas oleh jiwa. Beban itu berupa penyesalan yang tidak selesai, kemarahan yang dipendam, kesedihan yang tidak pernah diberi ruang, dan ikatan yang masih menahan langkahmu untuk bergerak maju. Para sufi mengajarkan bahwa sebelum cahaya dapat memenuhi hati, bejana itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Membersihkan hati bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi memahami maknanya, melepaskannya, dan tidak membiarkannya mengendalikan kehidupanmu hari ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka membawa beban batin bertahun-tahun tanpa pernah menengok kembali apa yang sebenarnya mereka pikul. Mereka terus berjalan, tetapi setiap langkah terasa berat tanpa sebab. Dalam ajaran sufi, beban yang paling berat justru bukan yang datang dari luar, melainkan yang berasal dari penolakan terhadap emosi sendiri. Ketika engkau menolak merasakan sakit, sakit itu mengeras menjadi simpul yang mengikat jiwamu. Ketika engkau menolak menangis, air mata itu berubah menjadi kabut yang menghalangi pandangan batin. Membersihkan hati berarti membiarkan dirimu menghadapi apapun yang muncul tanpa menghakimi, tanpa menolak, dan tanpa terburu-buru mengusirnya. Penerimaan adalah kunci pertama dari pembersihan. Dalam proses pembersihan hati, para sufi menekankan pentingnya keikhlasan. Ikhlas bukan sekadar merelakan yang hilang, tetapi merelakan dirimu sendiri untuk berubah. Ikhlas berarti berhenti menggenggam apa yang menyakitimu, walaupun engkau merasa itu bagian dari identitasmu. Seringkali manusia menyimpan luka bukan karena ia tidak bisa sembuh, tetapi karena ia takut kehilangan alasan untuk merasa kuat. Para sufi mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mempertahankan luka, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan tanpa merasa kehilangan diri. Melepas adalah seni, dan seni itu hanya bisa muncul dari hati yang percaya bahwa apapun yang dilepas akan digantikan oleh sesuatu yang lebih baik menurut kehendak Tuhan. Namun pembersihan hati bukanlah proses yang cepat. Hati manusia memiliki lapisan-lapisan yang dalam, dan setiap lapisan membawa cerita berbeda. Ada saat-saat ketika engkau merasa bebas, tetapi tiba-tiba menemukan lapisan luka baru yang belum pernah engkau sentuh. Jangan terburu menilai dirimu gagal. Para sufi berkata bahwa hati adalah lautan,
dan setiap kali ombaknya surut, engkau akan menemukan permata yang sebelumnya tertutup. Begitu pula dengan pembersihan hati, setiap sesak yang muncul adalah tanda bahwa sesuatu sedang dilepaskan. Jangan takut pada rasa tidak nyaman, karena itu adalah bagian dari peluruhan beban yang selama ini menahanmu. Semakin engkau menerima, semakin ringan jiwamu melangkah. Pada akhirnya, membersihkan hati adalah perjalanan kembali kepada dirimu yang paling murni. Ketika beban itu luruh satu persatu, engkau akan merasakan kelapangan yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya. Engkau mulai mendengar suara batinmu dengan lebih jelas, merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih dekat, dan melihat hidup dengan mata yang lebih lembut. Hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah terluka, tetapi hati yang telah berdamai dengan semua lukanya. Dari hati yang bersih inilah ketenangan muncul, bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman nyata yang mengalir dari kedalaman jiwamu. Dan ketika hatimu mulai ringan, engkau pun menyadari bahwa selama ini beban terbesar bukan pada hidup yang keras, tetapi pada hati yang belum dibersihkan. Bab 7. Melampaui ego. Menemukan dirimu yang sebenarnya. Dalam ajaran Sufi, ego bukan musuh yang harus dimusnahkan, tetapi hijab yang perlu disingkap perlahan-lahan. Ego adalah suara yang membuatmu merasa harus selalu benar, harus selalu terlihat kuat, harus selalu mendapatkan pengakuan. Ia membuat hati terperangkap dalam ketegangan yang tak kunjung selesai. Namun para Sufi menegaskan bahwa di balik ego terdapat dirimu yang sebenarnya, jiwa yang lembut, jernih, dan penuh cahaya. Untuk menemukan dirimu yang sejati, engkau harus berani menyeberangi benteng ego, mengakui bahwa tidak semua yang engkau perjuangkan selama ini adalah kebutuhan hati. Sebagian besar hanyalah kebutuhan untuk dipandang. Dan ketika engkau mulai sadar akan permainan halus ini, engkau membuka pintu bagi perjalanan ruhani yang lebih dalam. Ego seringkali tumbuh dari luka-luka lama yang tidak disembuhkan. Ia membangun dinding-dinding tinggi agar engkau tidak lagi disakiti. Ia membuatmu terlihat kuat padahal sebenarnya rapuh. Para Sufi menyebut ego sebagai penjaga yang takut karena ia tidak pernah merasa aman. Ia selalu ingin melindungimu dari rasa sakit, tetapi caranya justru membuat jarak antara dirimu dan kedamaian. Bila engkau terlalu mengikuti ego, hidupmu akan dipenuhi kecemasan, khawatir kehilangan, khawatir tidak dihargai, khawatir terlihat lemah. Melepaskan ego bukan berarti meniadakannya, tetapi memahami bahwa ia tidak perlu memimpin setiap langkahmu. Ketika engkau mulai mendengarkan suara jiwamu, ego perlahan kehilangan kekuasaannya. Perjalanan melampaui ego membutuhkan keheningan batin. Ego hidup dari keributan pikiran, dari reaksi yang spontan, dari keinginan untuk membuktikan diri. Tetapi ketika engkau duduk dengan tenang, semua itu mulai terlihat seperti gelombang kecil yang lewat di permukaan. Di kedalaman yang sunyi ada ruang luas yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Para Sufi mengajarkan zikir, kontemplasi, dan kesadaran sebagai cara untuk turun ke kedalaman itu. Dalam kedalaman tersebut, engkau menemukan bahwa dirimu bukan amarahmu, bukan ambisimu, bukan kekhawatiranmu. Engkau adalah saksi yang mengamati semua itu tanpa harus terseret. Kesadaran inilah yang membuat seseorang mulai memahami siapa dirinya sebelum dunia membentuknya. Melampaui ego juga berarti melampaui kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Ego ingin memastikan hasil, ingin memastikan orang lain memahami, ingin memastikan dunia berjalan sesuai kehendaknya. Tetapi kehidupan tidak bekerja seperti itu. Para Sufi berkata, semua yang ingin engkau genggam justru menjauh. Ketika engkau melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, engkau memberi ruang bagi kehendak Tuhan untuk bergerak. Dan seringkali, apa yang datang melalui pasrah jauh lebih indah daripada apa yang engkau perjuangkan dengan kekuatan sendiri. Melepaskan kontrol bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kepercayaan. Bukti bahwa engkau yakin bahwa Tuhan lebih mengetahui kebutuhan hatimu daripada dirimu sendiri. Pada akhirnya, melampaui ego adalah perjalanan pulang kepada jati dirimu. Ketika ego mereda, dirimu yang asli muncul. Jiwa yang lembut, penyayang, tidak tertekan oleh ambisi, dan tidak mudah digoyangkan oleh dunia. Engkau mulai menjalani hidup dengan rasa ringan karena engkau tidak lagi terikat pada citra diri. Engkau mulai merasakan ketenangan karena engkau tidak lagi memaksa dunia untuk mengerti.
Engkau mulai mengalami kedekatan dengan Tuhan karena engkau tidak lagi menempatkan dirimu sebagai pusat dari segala sesuatu. Itulah dirimu sesungguhnya, jiwa yang merdeka yang tidak lagi digerakkan oleh ketakutan tetapi oleh cinta. Melampaui ego adalah menemukan cahaya yang selama ini terpenjara di balik bayang-bayangmu sendiri. Dan ketika cahaya itu bersinar, hidupmu menjadi perjalanan yang jauh lebih jernih dan penuh makna. Bab 8. Ketika jiwa belajar menatap dirinya sendiri. Di keheningan yang jarang disentuh manusia, ada sebuah pelajaran yang hanya muncul ketika seseorang berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa dalih, dan tanpa bayangan pencitraan yang selama ini menipu. Banyak orang ingin sembuh, namun sedikit yang benar-benar berani melihat sumber lukanya. Ilmu sufi mengajarkan bahwa luka batin bukan musuh, melainkan pintu. Sebagian dari kita lari dari rasa sakit, padahal di balik rasa sakit itu ada pesan halus yang menunggu untuk dimengerti. Ketika seseorang berhenti melarikan diri dan mulai memandang luka itu dengan kelembutan, ia akan menemukan bahwa suara di dalam dirinya tidak sedang meneriaki, tetapi sedang memanggilnya pulang. Pulang pada kesadaran yang ia tinggalkan terlalu lama. Ada saat ketika hati terasa sesak tanpa sebab, seperti ada kabut yang menggantung di dalam dada. Sufi menyebut kondisi itu sebagai gurba, rasa asing dari diri sejati. Manusia sibuk menanggung beban yang bukan miliknya, mengumpulkan kekhawatiran yang tidak pernah terjadi, dan memikul bayangan masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan. Maka perjalanan batin bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang kembali kepada apa yang sejak awal sudah ada. Ketika diri belajar menatap ke dalam, ia bukan sedang mencari Tuhan di balik layar dunia, tetapi sedang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah pergi darinya. Yang pergi hanyalah kesadarannya sendiri. Ada pula luka yang tidak pernah benar-benar sembuh karena kita tidak pernah mengizinkan diri merasakannya. Kita memilih mengeraskan hati, seolah ketegasan dapat menghapus kesedihan. Padahal hati yang keras tidak membuat seseorang kuat, justru membuatnya semakin jauh dari kelembutan ilahi. Dalam ajaran para sufi, kehalusan hati adalah pintu wahyu pribadi, bukan wahyu kenabian, melainkan ilham yang menuntun manusia mengenali jalan jiwanya. Ketika hati melembut, luka-luka lama tidak lagi menakutkan. Mereka berubah menjadi guru yang mengajarkan hikmah yang tidak bisa dibeli oleh umur panjang sekalipun. Kadang seseorang merasa bahwa dirinya telah gagal, tersesat, atau terlalu rusak untuk kembali kepadanya. Padahal para sufi telah lama membisikkan bahwa tidak ada jiwa yang terlalu gelap untuk cahayanya. Justru jiwa yang paling hancur seringkali menjadi taman yang paling subur untuk tumbuhnya kesadaran. Dalam keterpurukan, seseorang menemukan kerendahan hati yang tidak bisa muncul saat ia merasa kuat. Dalam kesedihan, seseorang menemukan ruang kosong yang akhirnya dapat diisi oleh kehadiran Tuhan. Dan dalam penyerahan, seseorang menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian meskipun seluruh dunia terasa menjauh. Pada akhirnya, melihat ke dalam bukan proses satu malam. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian, kejujuran, dan kesediaan untuk membuka diri sedalam-dalamnya. Ilmu sufi tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi menjanjikan jalan yang benar. Di penghujung perjalanan, seseorang akan menyadari bahwa luka batin yang dahulu menyakitkan kini telah berubah menjadi cahaya yang membimbingnya. Ia belajar bahwa setiap bagian dirinya, bahkan bagian yang paling ia benci, adalah bagian dari desain ilahi yang memanggilnya menuju kedewasaan spiritual. Di titik ini, jiwa perlahan mulai pulih, bukan karena ia melupakan lukanya, tetapi karena ia telah berdamai dengannya. Bab 9. Ketika cahaya menemukan jalannya ke dalam diri. Ada momen dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Bukan ketenangan biasa, bukan pula kebahagiaan yang bergantung pada keadaan luar, melainkan sebuah cahaya lembut yang muncul dari kedalaman yang lama tertutup. Para sufi menyebutnya sebagai Nur al-Bashirah, cahaya penglihatan batin yang tidak datang dari belajar, membaca, ataupun merenung terlalu keras, tetapi muncul ketika seseorang bersedia berhenti melawan dirinya sendiri. Di titik ini, ia memahami bahwa
yang selama ini membuat hidup terasa berat, bukan karena dunia sedang menguji, melainkan karena hatinya menolak untuk diam. Ketika hati mulai tunduk, cahaya itu perlahan menemukan jalannya. Cahaya batin tidak datang dalam suara keras atau tanda ajaib sebagaimana orang-orang sering bayangkan. Ia datang seperti fajar yang merayap perlahan, menghapus gelap tanpa membuatnya berteriak. Dalam kesunyian itulah seseorang menyadari bahwa Tuhan bukan sesuatu yang harus dicari. Ia adalah sesuatu yang harus diizinkan masuk. Selama ini, dinding-dinding ego, ketakutan, dan prasangka telah menghalangi cahaya itu menyentuh inti diri. Ketika dinding itu mulai retak oleh kejujuran dan kerendahan hati, cahaya pun menembus ruang terdalam jiwa dan membuat seseorang melihat dirinya dengan cara yang baru. Yang ia lihat bukanlah dosa, bukan kekurangan, tetapi sebuah makhluk yang terus-menerus dipanggil untuk pulang kepadanya. Namun tidak semua orang berani menerima cahaya itu. Ada yang takut akan apa yang mungkin mereka temukan di dalam diri. Ada yang khawatir bahwa melihat kebenaran berarti harus mengubah hidupnya. Ada pula yang merasa tidak layak menerima sentuhan ilahi karena masa lalunya terlalu kelam. Tetapi para sufi telah lama mengajarkan bahwa cahaya bukanlah hadiah bagi yang sempurna. Cahaya adalah rahmat bagi yang berani membuka mata meski hatinya masih penuh debu. Bahkan debu pun dapat memantulkan cahaya jika ia tidak berusaha bersembunyi. Maka ketika seseorang mulai melihat bahwa dirinya tidak dipisahkan dari Tuhan oleh masa lalu, melainkan oleh rasa takut sendiri, ia pun mulai membiarkan cahaya itu bekerja perlahan, membasuh dan meluruskan perjalanan. Cahaya yang masuk ke dalam diri tidak hanya mengubah cara seseorang memandang dunia, tetapi juga cara ia memandang luka-lukanya. Apa yang dulu dianggap sebagai kelemahan kini dipahami sebagai pintu pendewasaan. Apa yang dulu dianggap sebagai bencana kini terlihat sebagai cara Tuhan mengundangnya untuk lebih dekat. Cahaya itu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka ruang baru bagi kesadaran yang lebih luas. Bahkan tangis memiliki rahasia. Ia membersihkan mata hati agar seseorang dapat melihat lebih jernih. Dalam cahaya ini, hidup tidak lagi tampak sebagai rangkaian masalah, tetapi sebagai rangkaian tanda yang menuntun. Akhirnya, ketika seseorang membiarkan cahaya bekerja, ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya. Ia belajar menerima alur dengan lembut, seperti air yang mengalir tanpa kehilangan arah. Ia mulai melihat bahwa seluruh pergerakan hidup, bahkan yang tampak kacau, memiliki harmoni yang tersusun oleh kehendak yang lebih tinggi. Perlahan-lahan, ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih terhubung. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena ia telah menemukan pusat keheningan di dalam dirinya. Dan di dalam keheningan itu, cahaya terus menyala, menjadi petunjuk yang tidak pernah padam bagi mereka yang berani kembali ke dalam diri. Bab 10, saat Tuhan menyentuh hati yang pernah hancur. Ada suatu waktu dalam perjalanan spiritual ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa seluruh rasa sakit, kehilangan, dan kehancuran yang pernah ia alami bukanlah hukuman, melainkan panggilan. Panggilan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas terasa oleh jiwa. Pada titik tertentu, hati yang pernah pecah justru menjadi paling siap menerima sentuhan ilahi, sebab retakan-retakan itu menciptakan ruang agar cahaya dapat masuk lebih dalam. Para sufi mengajarkan bahwa hati yang remuk bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan seseorang untuk kelapangan yang belum pernah ia rasakan. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai memahami bahwa setiap air mata adalah bagian dari perjalanan kembali kepadanya. Dalam keheningan malam yang panjang, ketika dunia tertidur dan hanya jiwa yang masih terjaga, seseorang terkadang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kelembutan yang menenangkan luka terdalam, sebuah keteduhan yang tidak datang dari luar. Itulah saat ketika Tuhan menyentuh hatinya, bukan secara dramatis, tetapi melalui ketenangan yang tiba-tiba turun tanpa sebab. Ketenangan ini bukan hasil pemikiran, bukan hasil usaha keras,
tetapi anugerah yang diberikan kepada mereka yang telah cukup lama tersesat di jalan kepedihan. Dan pada momen itu, seseorang memahami bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika ia merasa paling ditinggalkan. Ternyata Tuhan selalu ada, hanya saja hati manusia sering terlalu bising untuk mendengarnya. Namun menyadari kehadiran Tuhan bukan berarti perjalanan selesai. Justru disinilah pintu awal terbuka. Setelah hati disentuh oleh cahayanya, seseorang mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang acak, melainkan rangkaian hikmah yang disusun dengan kecermatan yang tak terbayangkan. Segala hal yang dulu tampak merusak, kini terlihat sebagai jalan pembentukan. Pengkhianatan mengajarkan keteguhan, kehilangan mengajarkan kepasrahan, luka mengajarkan belas kasih, dan kehancuran mengajarkan bahwa seseorang tidak bisa menggantungkan seluruh hidupnya kepada makhluk, tetapi hanya kepada Sang Pencipta. Pengetahuan ini tidak datang dari buku, tetapi dari pengalaman yang membakar sekaligus menerangi. Ketika seseorang telah melewati fase terbakar oleh ujian, ia mulai memasuki fase kejelasan. Ia mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi justru memanggil melalui cara-cara yang menyakitkan agar seseorang tidak terus tertidur dalam kelalaian. Hati yang telah disentuh oleh Tuhan akan berubah menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, lebih sabar, dan lebih luas dalam menerima takdir. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia telah mengetahui betapa kuatnya rasa aman yang datang dari bersandar kepadanya. Di titik ini, seseorang tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban, melainkan sebagai jembatan yang mengantarnya kepada kedewasaan rohani yang sejati. Akhirnya, perjalanan spiritual membawa seseorang pada satu kesimpulan, bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar hidupnya, bahkan ketika ia tidak mengerti arah. Hati yang pernah hancur kini menjadi saksi betapa lembutnya cara Tuhan menyembuhkan. Tidak selalu dengan menghapus masalah, tetapi dengan memberikan kekuatan baru yang membuat seseorang bertumbuh melebihi bentuk lamanya. Dan ketika seseorang merasakan sentuhan itu, ia mulai mengerti bahwa seluruh perjalanan dengan segala luka dan air mata ternyata adalah bentuk cinta yang paling halus. Cinta yang memanggil manusia untuk kembali. Cinta yang menyembuhkan tanpa suara. Cinta yang membuat hati yang dahulu rapuh kini berdiri dengan keteguhan yang berasal darinya. Dan kini setelah perjalanan sunyi ini, izinkan hatimu beristirahat sejenak. Segala yang engkau rasakan, entah itu lega, hangat, atau bahkan getir, semuanya adalah bagian dari proses kembali kepada dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu dipaksakan, tidak ada yang harus segera dipahami. Cukup biarkan setiap kata menetap pelan, seperti embun yang turun tanpa tergesa. Ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh. Kadang hanya hatimu saja yang terlalu lelah untuk merasakannya. Maka pulanglah perlahan, dengan langkah yang lembut, tanpa menyakiti diri. Karena penyembuhan bukan tentang cepat, tetapi tentang kejujuran untuk terus kembali padanya. Terima kasih telah berjalan bersama sampai sejauh ini. Semoga hatimu menjadi lebih lapang, lebih damai, dan lebih mengenal cahayanya. Sampai bertemu di perjalanan batin berikutnya.